Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Al-Quran, kitab suci umat Islam, memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana menjalani hidup. Ada ayat-ayat yang mengingatkan umat Islam agar tidak begitu saja mengikuti jalan agama lain, khususnya Yahudi dan Nasrani. Salah satu ayat tersebut adalah Al-Baqarah ayat 120 yang menyatakan bahwa Yahudi dan Nasrani tidak akan senang sampai umat Islam mengikuti kepercayaan dan praktik mereka. Ayat ini mengingatkan bahwa Islam adalah agama yang berbeda dengan seperangkat keyakinan dan praktiknya sendiri. Umat Islam diharapkan mengikuti ajaran ini dan menghindari meniru cara agama lain, meskipun tampak menarik atau mudah. Larangan meniru ini bukan untuk mencegah umat Islam berinteraksi dengan orang-orang dari agama lain. Sebaliknya, ini menekankan pentingnya mempertahankan identitas Islam yang kuat dan mematuhi prinsip-prinsip Islam. Ini adalah panggilan untuk menjaga kemurnian agama dan menghindari tindakan apapun yang dapat membahayakan keutuhannya. Nabi Muhammad SAW juga memperingatkan pengikutnya agar tidak meniru orang non-Muslim. Dalam beberapa hadits yang merupakan kumpulan perkataan dan tindakan Nabi, beliau menubuatkan bahwa umat Islam akan mulai mengikuti cara generasi sebelumnya, khususnya Yahudi dan Nasrani. Hadits-hadits ini berfungsi sebagai kisah peringatan yang menyoroti bahaya asimilasi budaya dan agama. Salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan hasta demi hasta, sampai-sampai jika mereka masuk ke lubang biawak, kalian pun akan mengikuti mereka." Hadits ini menekankan sifat asimilasi yang bertahap dan halus. Hadits ini memperingatkan terhadap kecenderungan untuk mengadopsi adat dan praktik orang lain tanpa menyadari potensi bahayanya. Ibnu Taimiyah, seorang cendekiawan Islam terkenal, memberikan komentar mendalam tentang bahaya meniru orang non-Muslim. Dia berpendapat bahwa kemiripan lahiriah dalam pakaian, perilaku, dan adat istiadat dapat menyebabkan transformasi batin, di mana umat Islam mulai mengadopsi keyakinan dan nilai-nilai dari orang yang mereka tiru. Proses asimilasi ini dapat mengikis identitas Islam dan melemahkan komitmen terhadap prinsip-prinsip Islam. Pandangan Ibnu Taimiyah menyoroti keterkaitan antara tindakan lahiriah dan keyakinan batin. Ketika umat Islam secara sadar memilih untuk membedakan diri dari non-Muslim dalam penampilan dan perilaku mereka, mereka memperkuat komitmen mereka terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Perbedaan ini berfungsi sebagai pengingat terus-menerus akan identitas mereka dan membantu mereka melawan tekanan konformitas. Mempertahankan identitas Islam yang berbeda sangat penting bagi umat Islam untuk menjaga agama dan nilai-nilai mereka di dunia yang terus berkembang. Diperlukan upaya sadar untuk mematuhi ajaran Islam, menjunjung tinggi moral Islam, dan mempraktikkan Islam dalam semua aspek kehidupan. Ini termasuk melestarikan ritual, adat istiadat, dan tradisi Islam yang telah diwariskan turun-temurun. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip Islam dan menolak peniruan buta terhadap budaya lain, umat Islam dapat memastikan kelangsungan agama mereka dan berkontribusi pada dunia di mana keberagaman dirayakan dan dihormati. Melalui keteguhan inilah, umat Islam dapat memenuhi tujuan mereka sebagai saksi kebenaran dan suara petunjuk bagi seluruh umat manusia.